Hari ini kita membahas mengenai mencintaimu seutuhnya. Mencintaimu seutuhnya. Begini teman-teman. Sebenarnya berbicara mengenai cinta ya. Kita tahu cinta itu indah. Kita tahu cinta itu sesuatu yang luar biasa. Kita tahu cinta itu sesuatu yang dalam. Kita pun tahu kalau berbicara mengenai cinta yang mendalam kepada seseorang, tetapi ketika cinta itu ditarik, itu sangat menyakitkan. Kenapa? Karena cinta itu benar-benar menoreh, menoreh sesuatu yang dalam di hati kita. Sesuatu yang dalam yang seakan-akan apa yang pernah tertulis dalam hati kita atas nama cinta itu seakan-akan gak akan pernah hilang, walaupun orang yang kita cintai sudah tidak ada. Demikian dalamnya cinta, teman-teman. Nah, tetapi kalau kita harus menjelaskan cinta secara definitif, maksudnya kalau gue nanya sama kalian guys, cinta itu apa sih? Coba kira-kira bagaimana kalian semua mendefinisikan cinta itu dengan sebuah perkataan. Kalau ada maksudnya Koko tuh buka KBBI, terus ada beberapa website lainnya di Google, gue tulis definisi cinta. Definisi cinta itu yang pertama itu suka sekali, sayang benar. Kemudian yang kedua definisinya itu kasih sekali, terpikat antara laki-laki dan perempuan. Kemudian definisi ketiga, cinta itu apa? Ingin sekali, berharap sekali, rindu. Itu definisi cinta yang bisa kita temukan, di mana ya? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun di internet. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai cinta, guys, bingung gimana caranya lu mendefinisikan cinta coba. Susah. Bagaimana lu menjelaskan cinta dengan kata-kata? Itu kayaknya nggak ada kata-kata yang bisa mewakili cinta itu sendiri gitu loh. Tetapi lucunya, setiap kita tuh pernah merasakan cinta. Pasti entah sama orang tua ataupun sama seorang cowok ataupun seorang perempuan. Ini bagi kalian yang cowok sama perempuan ataupun perempuan sama cowok. Kita pernah merasakan cinta. Semua kita pernah merasakan, tapi giliran lo harus mendefinisikan, lo mesti menjelaskan cinta itu dengan kata-kata lo belum tentu bisa. Kenapa? Karena cinta itu adalah sebuah sikap atau respon diri kita yang keluar dari dalam diri kita kepada seseorang di mana kita memberikan cinta kita. Itu cinta. Jadi cinta itu hanya bisa digambarkan atau hanya bisa dijelaskan lewat sikap atau respon diri kalian terhadap orang yang kalian cintai. Di luar itu kita gak bisa menjelaskan apa-apa lagi. Dan itulah cinta, teman-teman. Sesuatu yang indah yang Tuhan berikan dalam hati kita untuk manusia, untuk pasangan kita nanti, untuk orang tua kita, untuk sahabat kita. Tapi satu lagi jangan lupa, untuk yang menciptakan cinta itu sendiri. Banyak penjelasan kalau misalkan cinta lewat ilmu biologi, hormon-hormon yang keluar yang membuat kita terikat akan seseorang. Jadi orang itu bisa pertemuan dengan orang yang kita cinta itu bisa menjadi something yang addiktif gitu loh. Karena kita itu jadi kangen, mau ketemu terus. Kalau kita gak bisa ketemu orang itu lagi, sangat sakit. Hormon itu keluar tapi gak bisa kita limpahkan kepada orang itu menyakitkan. Banyak penjelasan biologinya dan sangat panjang. Tentu karena gue bukan guru biologi nih guys, jadi gue gak bisa jelasin secara detail tentang cinta. Lo bisa google sendiri. Tapi
Yang pasti nih, cinta itu hanya bisa diperlihatkan oleh perbuatan. Jadi bukan cinta namanya kalau tidak bisa dibuktikan dengan perbuatan. Tanpa perbuatan, bohong lu cinta sama seseorang. Lu mengatakan gue cinta sama dia nih kok, tapi tanpa lu menunjukkan perbuatan lu atau sikap lu untuk mencintai dia, untuk menunjukkan cinta lu sama dia, sorry guys, lu bohong. Karena cinta tuh seperti itu. Kalaupun lu tahan, itu pun sangat menyakitkan. Pernah gak sih lu ngerasain cinta sama seorang tapi lu gak bisa memiliki dia gitu loh. Itu gak enak guys. Itu gak enak. Mungkin di sini pernah ada yang ngerasain, mungkin siapa yang pernah ngerasain di sini ya? Ya mungkin KGB mungkin pernah ngerasain, Sadap. Atau siapa di sini ya? Ada Dea Ananda mungkin pernah mencintai tetapi tidak bisa memiliki. Mungkin Kak Ray Kennedy nih, orang yang udah lama gak ketemu gue nih, gak jelas kemana aja nih, sekarang ketemu lagi. Mungkin juga pernah merasakan hal yang sama. Halo Kak Ray, nice to meet you again. Dan teman-teman yang lain, bahkan gue sendiri pernah merasakan yang namanya mencintai seseorang tapi gak bisa memiliki. Lu tahu dong sakitnya kayak gimana. And that's love. Sesuatu yang indah yang mengalir dari respon tubuh kita lewat segala macam hormon yang keluar, yang membuat kita terikat akan sesuatu. Jenis cinta sendiri pun banyak. Ada cinta eros, ada juga cinta storge yang cenderung stabil berkomitmen dalam hubungan, menghargai persahabatan. Macam-macam, ada cinta ludus, cinta pragma, cinta mania. Tadi eros udah. Ada juga cinta agape yang mementingkan kebutuhan yang kita cintai. Jadi emang sebenarnya dibilang jenis cinta ini ya, ini ilmu psikologis ya, yang menjelaskan seperti ini, cinta ini. Tapi sebenarnya basically cinta. Tinggal masalahnya kedalamannya seperti apa. Kalau menurut gue kayak gitu. Betul gak sih? Basically cinta itu banyak banget penjelasannya. Eros, storge, ludus, pragma, mania, agape. Ada 8 kalau gak salah. Tetapi semua itu cinta. Dan ini kan cinta kan diremuskan karena orang yang kita kasih itu misalkan teman, oke sebatas ini cintanya. Sama orang tua sebatas ini cintanya. Sama pasangan hidup sebatas ini cintanya. Jadi ada batas-batasnya sehingga ya udah dengan cara itu kita bisa dengan cara itu orang membagi cinta. Tetapi cinta ya cinta. Bagaimana kita memperdulikan seseorang dengan sikap hidup kita. Oke. That's cinta. Nah masalahnya kalau kita berkata begini teman-teman, mencintai dia seutuhnya, dianya itu kan Tuhan, dianya itu Bapa. Berarti kalau mencintai Bapa seutuhnya, berarti harus ada cara hidup yang kita tampilkan, yang menunjukkan kita mencintai Tuhan. Kalaupun kita gak mau menunjukkan ini sama orang lain, dan ya memang kita harusnya gak peduli menunjukkan cinta kita sama orang lain, orang lihat atau enggak, kita gak usah pusing. Tetapi yang pasti ada something yang berubah dari dalam diri lu ketika lu mencintai Tuhan. Ketika lu mencintai orang lain, ada something yang berubah dari kebiasaan hidup lu. Ada something yang berubah dari cara lu hidup. Pasti ada yang berubah. Gak mungkin gak ada yang berubah. Dari yang cewek gak pernah dandan, begitu suka sama cowok jadi demen dandan. Jadi cowok yang rambutnya berantakan gitu, gak pernah motong kumis gitu ya, giliran ketemu cewek dia pengen rapi, rambutnya dipotong, dia rapi. Yang biasanya gak pernah pakai deodoran, bawa keteknya sampai satu sekolah bisa nyium, tapi gara-gara cinta jadi pakai karena gak mau dianggap bau. Mulai pakai parfum. Yang sebelumnya enggak, mulai pakai parfum. Yang cewek-cewek mulai mulai lebih menjaga lebih menjaga geraknya ketika di hadapan cowoknya. Misalkan hal-hal yang natural yang tubuh kita tunjukkan, itu cowok ketemu cewek yang disukain, tiba-tiba dadanya langsung membusung ke depan, tegap. Itu something yang memang tubuh kita secara biologis itu kayak udah lakukan secara otomatis tanpa lu sadarin.
Yang model cowok kayak gue dulu ya susah, musuh nggak dada tapi perut gue gemuk lebih tinggi daripada dada gue, ya susah. Yang ada yang makin gemuk perutnya kan gitu. Tapi ada kalau cowok-cowok yang punya yang perutnya dulu ada agak gede gitu ya, dia tahan napas sedap gitu kan, sok-sok nahan napas gitu kan. Kalau cewek-cewek respon tubuhnya itu pipinya kemerah-merahan, ini otomatis. Aliran darah yang deras mengalir ke otak atau itu membuat pipi jadi merah, itu hebat banget sih. Tuhan hebat banget. Itu dua hal yang mungkin gue juga tahu dua hal itu, tapi I don't know apa yang lain lagi gue juga nggak tahu. Tetapi tubuh kita aja merespon. Lihat deh, tubuh lu secara biologis aja merespon secara otomatis akan kepada orang yang lu kasih, yang lu cintai. Masa secara perbuatan aja enggak? Betul gak sih? Secara tubuh aja tuh merespon loh. Kenapa enggak dengan perbuatan? Lucu. Lu ngapain menahan diri lu untuk mencintai seseorang? Wah, itu gak mudah. Lu mencintai seseorang tapi lu nahan. Wah, gak bisa. Susah. Yang ada lu makan dalam nih. Waduh, di sini tuh gak enak banget mesti nahan. Pengen call nggak bisa, pengen WA dia juga nggak respon, mungkin dia udah punya milik orang lain. Sedap jadi lu mencintai, ya cinta lu bertepuk sebelah tangan gitu kan. Lu suka sama orang tapi orang itu udah jadian atau suka sama orang lain, lu tinggal ya lu makan hati sendiri, capek. That's love. Indah banget cinta itu dan hebat banget, serius. Yang kalau Alkitab katakan di Kidung Agung, cinta itu kekuatannya seperti nyala api Tuhan. Gila gak? Seperti nyala api Tuhan loh. Mampus gak loh? Itu nyala api Tuhan. Waduh, udah seperti nyala api, apinya Tuhan lagi. Aduh, itu cinta. Kekuatannya seperti dunia orang mati. Sebegitu dalamnya cinta. And itu hebat banget. Nah, sekarang bagaimana cinta kita dengan Tuhan, teman-teman? Bagi orang Kristen, udah latah banget nih ya. Udah bener-bener common banget ketika kita berkata, aku mencintai Tuhan. Udah terlalu gampang ngomong gede mengenai cinta kita kepada Tuhan. Udah terlalu gampang kita mengucapkan kata aku mencintai Tuhan. Terlalu gampang. Kenapa? Karena hal itu sering disebut di gereja pertama. Yang kedua, hal itu seakan-akan sebuah perkataan yang wajib diucapkan orang Kristen. Kalau di gereja seakan-akan itu kayak wajib banget bilang aku mencintai Tuhan. Ya lagu-lagu pun kayak begitu, ada kata-kata mencintai Tuhannya. Ya memang sih. Jadi kayak mencintai Tuhan tuh jadi sebuah perkataan yang tidak memiliki makna yang dalam. Mencintai Tuhan. Coba lu nyanyiin lagunya kata mencintai Tuhan juga cukup sering kali di gereja. Ataupun di rumah. Sekarang kan kita kan ibadah online mungkin ya di rumah. Tapi itu jadi gampang banget, murahan banget. Coba lu ngomong sama lawan jenis lu yang lu suka, lu gampang ngomong aku mencintai kamu. Gak segampang itu loh. Apalagi kalau grogi, tegang. Pengen ngomong I love you, susah banget. Pengen ngomong aku suka sama kamu, susah. Betul gak sih yang pernah nembak nih? Lu tahu dong rasanya ngomong pengen mengungkapkan itu susah. Tetapi sama Tuhan sebegitu gampangnya. Berarti apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Karena terlalu gampang keluar dari mulut kita. Ayo loh. Bener-bener enggak? Secara sama orang yang kita lihat aja nih. Sama orang yang kita cinta nih di sekolah kek, ataupun di tempat kerjaan, ataupun ada yang udah kuliah di sini maybe. Enggak segampang itu loh. Ngomong itu bener, aku suka. Aduh, ngomong gak ya? Aduh, pengen ngomong tapi aduh kok berat. Nggak segampang itu. Mungkin ada faktor takut ditolak. Iya bisa juga. Bisa karena takut ditolak kok jadi ngomong-ngomong kan guys gitu. Iya oke, gue paham ada. Tetapi biasanya nggak segampang itu lo ngomong, gue sayang sama lo. Emang segitu gampangnya apa? Cewek ketemu cowok gitu, gue cinta sama lo. Kan kagak segampang itu, betul gak sih? Ada rasa segen, ada rasa malu untuk menghampiri dia. Itu cinta. Nah, sekarang sama Tuhan lu gimana? Kalau perkataan cinta gampang keluar dari mulut kita untuk Tuhan dengan sangat mudahnya, something wrong.
Tapi kok Evan kan bisa bener gue cinta sama Tuhan? Bisa, oke. Something wrong itu yang pertama. Yang kedua, kalau gak diikutin oleh perbuatan yang menunjukkan cinta lo sama Tuhan, berarti lo bullshit. Berarti lo bohong. Berarti lo mencintai Tuhan hanya dalam pikiran lo tapi gak dengan hati lo. Emangnya bisa mencintai Tuhan dengan pikiran? Bisa. Karena kita terlalu terbiasa di memori kita mengucapkan aku mencintai Tuhan. Tapi dari kedalaman hati kita gak menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Gak bisa, cinta itu harus ditunjukkan oleh perbuatan. Karena itu kita baca Alkitab kita di Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Kalian pengen dengerin gue juga gak masalah, lo mau buka pun that's okay, gak problem. Gue bacain aja ya. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihi, agapao. Kasihi. Dari agapao itu menjadi agape, cinta tanpa syarat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Berarti apa? Kalau kita mengasihi Allah secara benar, Tuhan Allah kita secara benar, itu akan tertuang dari segenap hidup kita. Karena yang di sini dikatakan ini dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Komplit dalam tubuh lu itu ada jiwa, ada akal budi, ada hati. Dengan seluruhnya. Harusnya terlihat ketika lu mencintai Tuhan. Emang kok Evan penting ya mencintai Tuhan? Nah, penting gak menurut lu? Karena Tuhan itu ada gak ada. Lu mencintai dia ataupun enggak, buat lo di dunia ini kayaknya gak ada bedanya. Betul gak sih? Apakah mencintai Tuhan pasti kaya? Jadi kalau gak mencintai terus miskin? Enggak. Terus kalau mencintai Tuhan berarti lawan jenis ngejar-ngejar kita. Semua lawan jenis di sekolah kita, misalnya cewek nih, semua yang jantan ngejar-ngejar lu di sekolah. Bukan cuma orang, sampai kucing, monyet, anjing jantan ngejar. Karena kita mencintai Tuhan. Kan gak mungkin. Jadi mencintai Tuhan ataupun gak mencintai Tuhan bedanya apa? Dan kenapa harus mencintai Tuhan? Banyak anak-anak muda yang gak tahu alasannya kenapa harus mencintai Tuhan. Apalagi di gereja didukung dengan perkataan, yuk kita bilang kita mencintai Tuhan lewat lagu-lagu. Lihat deh, maknanya jadi aneh banget gak sih? Lu berkata di gereja, ayo katakan mencintai Tuhan. Sebenarnya gak mengalir dari hati kita, cuma dari pikiran kita, lewat mulut kita. Di satu sisi lagi, emang pentingnya apa sih mencintai Tuhan? Sebenarnya kita kan rata-rata bisa mikir begitu. Mungkin lu gak mikir gitu, tapi lu menunjukkan kalau mencintai Tuhan itu gak penting. Karena memang gak ada bedanya. Bagi orang yang mau hidup bagi dunia, gak ada bedanya. Jadi orang mencintai Tuhan itu jadi something yang, ya gue ngomong aja deh gue mencintai Tuhan, tapi sebenarnya ya gimana ya? Coba lo mikir deh. Ya gue ngomong mencintai Tuhan deh, tapi sebenarnya ya nggak gimana-gimana juga sih. Kan sebenarnya gitu guys. Sedih banget ya jadi Tuhan ya. Di PHP berapa juta orang. Tuhan tuh di PHP berapa juta orang. Untungnya dia sabar. Coba kalau sekali di PHP kayak lu di PHP langsung ngomel. Disambar geledek semua kita gengs. Kagak ada nih. Pertemuan kena nih gak ada nih. Kita disambar geledek semua nih. Kenapa? Rata-rata kita bohong. Tapi dengan kesabaran Tuhan. Ya udah oke. Kamu ngomong doang nak. Tapi oke deh yuk. Ayo. Aku ajar kamu mencintai aku ya nak. Kenapa kita harus mencintai dia? Pertama, karena dia lebih dulu mencintai kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus kita. Emang kapan gue minta ditebus? Emang gue minta ditebus? Ya lu gak minta. Tapi lu masih tahu kalau lu gak ditebus, ujung lu pasti neraka sebaik apapun lu hidup. Itu cinta tanpa syarat. Kenapa gue katakan cinta tanpa syarat? Tanpa diminta oleh manusia. Siapa yang minta ditebus manusia coba? Sebelum ada penebusan, siapa yang minta ditebus?
Lu baca Alkitab aja, ada yang pernah ditebus gak? Minta ditebus? Gak ada. Gak ada yang minta ditebus. Mereka ngerasa, ya yang penting itu baik-baik aja. Coba, gak ada yang minta, please tebus aku kalau gak masuk neraka. Gak ada yang mikir gitu loh. Jadi memang tanpa syarat, tanpa sebuah permintaan, Allah mencintai kita. Hebat loh. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Allah mencintai kita? Yang kedua ya, Dia bisa mencintai lu walaupun lu gak mencintai Dia. Dia menebus lu, Tuhan, Dia mengirimkan putranya, Tuhan Yesus untuk menebus lu semua. Walaupun pada akhirnya ada mungkin di antara manusia yang ditebus, bahkan banyak yang berontak. Tanpa syarat gak? Tanpa syarat lagi. Pertama lu gak minta, yang kedua dia gak mikirin kalau bakal ada manusia yang gue cintai yang bakal memberontak melawan gue. Gue gak pusing, gue tebus semuanya. Semua gue tebus. Emangnya Tuhan nebus orang Kristen? Enggak, tuh teroris yang ngebom gereja juga Tuhan juga tebus buat dia dulu. Yang kemarin ngebom gereja tuh Tuhan pun menebus dia juga dulu loh. Tapi sayangnya dia gak menghargai ataupun dia gak tahu. Dia pun gak tahu. Kalau dari kecil udah didoktrin kayak gitu ya susah juga. Tapi Tuhan pun menebus dia. Sekarang bagaimana dia hidup yang dihakimi menurut perbuatan orang itu. Itu tanpa syarat loh. Kagak minta balik. Maksudnya gak minta semua orang, ayo dong sungguh-sungguh. Ya kalau ada, dia pasti berpikir, tahulah pasti ada yang gak cinta sama dia. Dia tahu, aku tebus aja udah. Kedua, gak diminta. Dua hal ini yang harusnya menjadi alasan kita guys. Untuk lu sungguh-sungguh. Untuk lu sungguh-sungguh. Gue mau nanya satu hal ya sama lu deh. Lu jawab dalam hati lu masing-masing ya. Lu tanya beneran nih. Beneran lu pikir semua ya. Ruginya mencintai Tuhan itu apa sih? Ruginya mencintai Tuhan apa? Ya gak ada sih. Mungkin lu bisa ngomong gitu, tapi untungnya juga gak ada kok Evan. Ya kalau emang lu gak mencintai emang gak ada untungnya sih. Tapi apa ruginya mencintai Tuhan? Ya ntar gue kelihatan aneh. Emangnya Tuhan bisa dicintai kan? Tuhan gak kelihatan. Itulah hebatnya Tuhan. Gak perlu kelihatan untuk dicintai. Tapi kan gue butuh sosok yang bisa gue lihat atau gue sentuh untuk bisa gue cintai. Kalau Tuhan harus diperlakukan seperti itu untuk bisa lu cintai, dia bukan Tuhan. Dia manusia. Karena dia Tuhan, dia bisa memampukan lu mencintai pribadi yang gak terlihat ini. Kalau kalian mau. Ingat ada kata-kata ini. Kalau lu mau. Dan mencintai itu bukan cuma dibacot di mulut kita doang. Aku mencintaimu Tuhan. No. Tetapi dengan segenap hati, artinya apa? Dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Dengan segala keinginan aku mencintai dia. Dengan segala pemikiran aku pakai pikiranku semua untuk mencintai dia. Dengan segala daging aku yang kulawan, aku mau pakai untuk mencintai dia. Itu yang benar. Karena itu orang mencintai Tuhan pasti gak mungkin mengikuti keinginan dagingnya sendiri. Gak mungkin. Tapi kok Evan aku belum mencintai Tuhan dan I don't know how kok Evan mencintai Tuhan. Mencintainya itu dimulai dari ketika kita mulai mengalahkan daging kita untuk kesenangan Tuhan. Kalian pasti tahu kok hal apa yang Tuhan suka dan gak suka. Betul gak? More or less kalian pasti tahu. Pasti lu tahu. Pasti lu tahu kalau gue ngomong kata-kata ini Tuhan gak suka, tapi kalau aku ngomong kata-kata yang ini Tuhan suka. Lu pasti tahu kok. Lu pasti tahu kok ketika lu marah dan lu harus sabar karena Tuhan lebih suka lu sabar. Lu tahu kok. Tapi karena kita gak mikirin perasaan Tuhan yang udah lebih dulu mencintai kita. Karena kita gak mikirin hal itu, kita jadi cuekin. Sebenarnya cinta Tuhan sama lu tuh gak pernah luntur. Gak pernah luntur. Gak pernah luntur. Bahkan mungkin kitanya yang belum pernah mencintai Tuhan dari kita lahir sampai hari ini. Karena sekali lagi, cinta itu menggores hati lo. Kalau gak pernah tergores dengan Tuhan di sini, berarti mungkin kita belum pernah mencintai dia. Tetapi kita sering bilang, aku mencintai dia. Wow, bahaya banget ya. Bahaya banget. Serem loh kalau ngomong gini. Berarti kok Evan, berarti mencintai Tuhan siapa dong di dunia ini? Jawab sendiri coba. Sangat sedikit. Terlihat dari apa? Sangat sedikit orang mengalahkan dagingnya demi kemuliaan Tuhan.
Yang bener-bener saat emosi dia mau belajar sabar. Kebiasaan buruknya mau dia lawan. Kalau dia suka sama seseorang tapi dia tahu Tuhan gak suka, dia tahan perasaan itu. Sangat sedikit orang yang berhasil seperti itu. Tapi kok Evan berarti susah banget dong? Ya susah. Tapi gak mustahil. Yang penting satu syaratnya. Yang pertama ya teman-teman, kalian ingat. Kalian miliki kemauan dulu. Kalian pernah ngerasain gak sih waktu KKR kalian nangis? Pernah ngerasain gak sih waktu KKR di gereja kalian nangis? Lagi berdoa kalian nangis. Lihat bagaimana Tuhan itu ada dalam hati lu. Lihat bagaimana Tuhan tuh mengalir seakan-akan sampai nangis. Aku sayang kau Tuhan. Sampai begitu kita. Di KKR nangis-nangis. Begitu cintanya Tuhan sama kita. Dan lihat deh, hal itu ditunjukkan kapan? Ketika kita minta, betul gak? KKR, ayo serahkan dirimu bertobat, biasa gitu kan. Ayo maju sini semua, bertobat. Atau angkat tangan di tempat masing-masing, ayo bertobat. Katakan sama Tuhan, aku mau bertobat Tuhan. Lihat, ketika aku mau, walaupun maju ke mimbar kayak angkat tangan doang, kayak ketika kita mau, cinta itu baru bisa kita rasakan. Iya. Betul gak sih? Lo pernah ngerasain dong pasti semua rata-rata. Pasti pernah ngerasain. Jadi Tuhan hanya bisa membiarkan cintanya dirasakan oleh orang yang memang mau. Kalau enggak, cintanya sama dunia ini lebih dari Tuhan. Lebih dari Tuhan itu yang menutupi cinta Tuhan yang sebenarnya mengalir dalam hati lu karena kecintaan lu sama dunia. Kan di TikTok ada lagunya nih yang lagi happening nih. Yang penting apa? Harta dan tahta. Atau gak sih? Yang penting apa? Harta dan tahta. Jelek gak apa-apa. Yang penting apa? Ya banyak duitnya. Kan gitu-gitu kan. Ulang-ulang terus lagu itu. Gak apa-apa jelek, yang penting banyak duitnya. Yang penting apa? Harta dan tahta. Gue tuh dengerin lagu itu terus soalnya di TikTok. Kan gue anak TikTok nih, jadi gue ngebuka terus gitu loh. Setiap gue buka ya lagu ini udah bosan gue di FYP gue kan. Lagu ini harta dan tahta. Yang penting apa? Jelek gak apa-apa. Kan jelek gak yang penting apa? Harta dan tahta. Jelek gak apa-apa. Yang penting banyak duit. Yang penting banyak duitnya. Sebenarnya manusia tuh banyak kayak begitu loh. Dan semakin lu mencintai dunia, lu semakin gak mau mengalahkan daging lu. Lu gak mungkin merasakan cinta Tuhan yang semakin dalam. Gak mungkin. Sayang loh. Jadi kalian masih ingat, kalian masih tahu dulu nih semuanya ini ada berapa nih? Ada 73 orang yang lagi di sini nih, ingat hal ini. Cinta Tuhan di hati lo ada, cuman tertutup oleh dunia. Bukan berarti kalau aku mencintai dia, cinta Tuhan luntur dong. Enggak, cinta Tuhan tuh gak pernah luntur. Tapi keinginanmu untuk menyenangkan diri lu sendiri, daging lu, itu yang menutupi cinta Tuhan. Itu yang masih kalian ingat. Jadi kapan aku bisa gak merasakan cinta Tuhan? Bisa. Kapan aku bisa gak mencintai dia secara utuh, seutuhnya. Utuh itu maksudnya adalah seutuhnya dalam artinya dalam setiap hal. Lu tuh mencintai dia dalam dimanapun lu berada, dalam setiap hal yang lu katakan, setiap motivasi lu, semuanya itu berdasarkan aku mencintai Tuhan. Itu utuh tuh. Kagak setengah dong, kagak cuma di gereja begitu keluar lu badung gitu kan. Enggak. Itu enggak utuh. Tapi itu adalah ketika satu whole hidup lu mencintai Tuhan, itu utuh. Jadi kapan gimana cara aku mencintai Tuhan secara utuh? 1, tinggalkan dosa. Lo kan mulai merasakan cinta Tuhan yang dalam. Dan kedua, minta Tuhan, aku mau mencintaimu lebih dan lebih. Minta aja. Tapi aku gak tahu Tuhan mencintaimu gimana caranya. Ya nak, aku kasih tahu kamu. Nak. Kan ada lagunya zaman dulu. Gak tahu ini kalian tahu gak sih? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Lagu jadul banget nih. Meskipun badai silih berganti. Tuh,
dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Badai itu bukan berbicara mengenai masalah, tetapi pengaruh dunia itu pun badai dalam hati lo. Ketika lu di cowok-cowok di rumah sendirian, internet kenceng, itu badai. Bukan masalah, tapi godaan dunia itu badai. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ketika badai dunia itu datang, lu tetap berkata apa? Aku mencintaimu Tuhan. Wah, itu dia. Ketika godaan itu datang untuk kita jatuh dalam dosa, kita bisa berkata, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ketika kita mau marah sama teman kita yang kurang ajar banget ngeselin, ketika kita kecewa sama teman kita yang ngomongin kita harus bisa bilang apa? Ku tetap cinta Yesus selamanya. Artinya apa? Lebih dari keinginan daging lo untuk membalas orang lain, lo memilih sabar, karena itu cara lo menunjukkan cinta lo sama Tuhan. Jadi memang mencintai Tuhan harus kita tunjukkan, harus terlihat. Dan gak apa-apa gak ada yang ngeliat, gak masalah. Yang penting Tuhan tahu kalau lo sungguh-sungguh. Sekali lagi, cinta itu gak bisa disembunyikan begitu aja. Cinta itu akan terlihat kalau lo sungguh-sungguh mencintai satu pribadi dengan semakin dalam. Ingat waktu kalian KKR nangis, kenapa lo gak kangen rasa-rasa kayak gitu lagi? Kenapa lo gak kangen ketika lo angkat tangan dan lo berkata, aku mencintaimu Tuhan? Kenapa lo lebih kangen berbuat dosa dibanding ketemu Tuhan lagi? Kenapa lo lebih kangen untuk ngikutin keinginan teman-teman lo daripada lo mengikuti keinginan Tuhan dalam hati lo? Kenapa? Orang lupa bahwa ketika cinta Tuhan itu mengalir, pernah ngerasain gak? Seakan-akan lo gak mau berhenti ngalamin itu. Betul gak sih? Ketika di KKR lo, Tuhan aku sungguh-sungguh. Ngerasain deh, seakan-akan lo gak mau berhenti merasakan itu. Iya gak sih? Kalau KKR nangis, abis itu kayak, aku damai banget. Kayak lo sayang banget sama Tuhan sampai lo rajin saat teduh for a moment, rajin baca Alkitab for a few weeks. Tapi kenapa? Karena lo tahu begitu indahnya cinta Tuhan. Kenapa lo gak mau merasakan itu lagi? Aku mau ku happen, tapi gimana caranya? Minta. Cuman satu, minta. Setelah minta, hidupi cinta itu. Ingat, minta dan hidupi. Tapi kok aku malu, aku udah sering jatuh. Enggak usah malu. Lu jatuh pun Tuhan tahu kok. Tapi cinta itu gak luntur even lu jatuh. Iya gak sih? Cinta itu pun gak luntur ketika lu jatuh. Karena itu cinta dia sampai lu gak jatuh lagi. Cintai sampai lu gak jatuh lagi. That's the real love. Tapi kok aku rasa aku gak berani deh. Enggak, cintai dia. Lo akan menjadi pribadi yang mulia karena lo dituntun sama Bapa di surga. Lo akan menjadi pribadi yang hebat. Kenapa? Karena lo dituntun. Lo gak mungkin jadi orang yang banyak kasus, yang banyak benar-benar bikin masalah di mana-mana. Gak mungkin. Lo akan jadi anak yang mulia. Kenapa? Karena lo mencintai pribadi yang mulia. Jadi lo akan menyeting diri lo sama seperti pribadi yang lo cintai ini. Sama kalau orang yang suka sama satu orang yang suka bangun pagi, lo kan bela-belain bangun pagi supaya lo bisa kontak dia kan.
Lu suka sama cewek yang wangi, even cowok-cowok yang pada bobo ketek ya. Lu akan malu ketika lu bau. Kenapa? Karena cewek gue wangi. Lu akan sama seperti kenapa? Karena lu mau menyamakan diri lu seperti orang yang lu cintai. Agar apa? Agar lu layak mencintai dia. Kan gitu. Agar gue jadi cowok yang gak malu-maluin kalau gue suka sama dia. Cewek juga gitu. Karena itu cinta yang benar pasti mengubah. Ingat, cinta yang benar pasti mengubah. Jadi yuk kita minta lagi sama Tuhan. Aku mau mencintaimu sungguh-sungguh Tuhanku. Lebih dari apapun aku mencintaimu ya Bapa. Waduh, itu Tuhan senang banget ngeri. Aduh, Tuhan ngomong gini, aduh nak. Akhirnya kamu minta itu lagi. Kamu minta itu dulu waktu retret. Di semenjak COVID kamu gak pernah retret lagi. Aku gak pernah dengar kata-kata itu lagi dari mulut kamu nak. Padahal kita bisa menyebutkan itu setiap hari di rumah kita. Setiap malam sebelum tidur, Tuhan aku mencintaimu. Aku mau sungguh-sungguh Tuhan. That's it. Jadi kalau hari ini ada yang mau sungguh-sungguh berubah balik mencintai Tuhan, ayo. Jangan mundur lagi habis ini. Dan Tuhan dengan tangan yang terbuka berkata apa? Nah, ayo sini yuk. Aku masih mau menerima kamu kok. Seberapa jeleknya kamu, kelakuan kamu, bagaimanapun kamu merasakan keluarga kamu yang mungkin udah gak rukun, bagaimana kamu merasakan kamu gak dibully di sekolah, tanganku terbuka untuk memeluk kamu, anakku yang ku cinta. Waduh, so sweet banget ya. Yuk kita sejenak kita hampiri Tuhan yuk teman-teman masing-masing. Kita temuin Tuhan dulu yuk. Di ending sharing Koko ini kan boleh matiin layar kalian. Kalau mau berdoa, kalau mau nyalain gak masalah. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita katakan yuk, aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Katakan. Yang mau bertobat, yuk bertobat yuk. Meskipun badai silih berganti, meskipun badai. Yuk bertobat yuk, bertobat sama-sama yuk. Sama-sama Koko, sama semua kakak-kakak yang di sini. Koko pun terus bertobat setiap hari kok. Lagi, aku mau cinta Yesus. Walaupun kamu sering jatuh, ayo berkata, aku mau mencintaimu Tuhanku. Ku mau selamanya, meskipun badai. Ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau, kami mau. Meskipun badai dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari semua kita tutup mata kita. Semua tutup mata. Dimanapun kalian berada, kalau bisa tutup mata. Kecuali mungkin di jalan. Tapi kalau di rumah, yuk tutup mata semua. Kita hargai Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, Bapakku. Terlalu lama kami hidup di luar cinta-Mu, suka-suka sendiri. Tapi hari ini kami tahu kami harus berubah ya Bapa.
Kami mau mencintaimu walaupun kami bingung caranya gimana. Tapi kami gak peduli, pokoknya kami mau. Pokoknya kami mau. Pokoknya kami mau. Saya mau minta satu hal dari kalian semua. Semua tutup mata. Yang mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, jangan malu angkat tanganmu. Buktikan kepada Tuhan. Ini tanganku ku angkat. Walaupun aku sendirian di rumah, aku angkat tanganku. Sebagai bukti aku mau mencintaimu, Tuhanku. Angkat tanganmu, tunjukkan kepada Tuhan. Katakan dalam hatimu, aku mau mencintaimu. Aku mau mencintaimu. Katakan. Berbahagialah kalian yang mau mencintai Tuhan lagi. Terus katakan, aku mencintaimu Tuhan. Kalian akan merasakan Tuhan menjamahmu. Kalian merasakan Tuhan menjamah hatimu. Tuhan pasti meresponi sikap hati kalian ini. Pasti. Pasti Tuhan akan meresponi kalian. Kalian rasakan cintanya mengalir dalam hatimu sekarang. Kalian akan merasakan cintanya yang mengalir. Ini rasa-rasa yang kau rindukan yang mungkin lama gak kalian rasakan lagi. Begitu sayangnya Tuhan sama kalian. Aduh Tuhanku, kami mengasihimu Tuhan. Kami mengasihimu Tuhan. Terus katakan, aku mau mencintaimu lebih dari apapun. Terus katakan. Sambil kalian angkat tangan, yuk katakan lagu ini perlahan. Ku mau cinta. Biarlah perkataan ini lahir dari hatimu, mengalir dari hatimu. Jangan malu, ini urusanmu sama Tuhan. Meskipun badai, jangan malu, karena Tuhan gak pernah malu mencintaimu. Tuhan gak pernah malu mencintaimu. Sekali lagi, sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, ini momen yang sangat mahal. Aduh, ini mahal banget teman-teman. Ya Bapakku, jamahlah kami satu persatu Bapa. Ya Bapakku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, kami mau angkat tangan kami dan kami mau berkata, ini hati kami serahkan kepadamu Bapakku. Ini hidup kami serahkan untuk mencintaimu seutuhnya, seutuhnya, seutuhnya. Kami mau belajar gak menyisakan apapun lagi dalam hati kami. Segala hal yang kau gak suka, kami mau belajar meninggalkan itu. Walaupun berat kami tahu, tapi demi cinta kami kepadamu, kami mau. Thank you Bapa untuk isi hatimu yang indah, untuk kehadiranmu terutama yang menjamah kami di rumah kami masing-masing. Tuntun kami setiap hari untuk bisa semakin menumbuhkan cinta kami kepadamu. Thank you Bapa. Hanya dalam nama kami berdoa bersama-sama dan mengucap syukur. Amin. Oke Kak Davin. Oke, thank you Koko Epen untuk sharingnya. Gue yakin pasti banyak teman-teman yang terberkati, karena tadi gue lihat beberapa udah netesin air mata. Ya, boleh kasih reactionnya, kasih hati sama Koko Epen.
Oke, thank you Koko Love you Epen untuk guys, sharingnya. thank you, Gue love kalau you denger semuanya. sharing Koko Epen tadi ya, sama lagu Ku Mau Cinta Yesus ya, gue jadi inget flashback tuh seumur teman-teman yang masih SMA. Ini kan beberapa kan ada yang SMA ya, mungkin setengah dari kita anak-anak SMA ya. Karena tuh pertama kalinya gue waktu pelayanan, tapi gue masih hidup dalam dosa, terus ikut altar call gitu. Kebetulan nyanyi lagu kayak gitu. Terus firmannya juga sama, mencintai dia seutuhnya. Gitu ya. Gimana caranya kita yang masih struggle dalam dosa, tapi bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan dimulai dari punya komitmen. Jadi gue yakin bukan satu kebetulan, kalau teman-teman terberkati dengan sharingnya dan meneteskan air mata tuh bukan berarti lu cengeng, lu kalau cowok lu cengeng banget, bukan ya. Gue percaya itu pasti sentuhan dari Tuhan dan nggak cukup sampai di situ. Ya, kita harus terus membuktikan cinta kita sama Tuhan setiap hari dalam kehidupan setiap harinya. Thank you banget Koepen sekali lagi. Nah, teman-teman, karena masih ada waktu, ya masih ada waktu. Ada nggak yang mau nanya-nanya sama Koepen? Nanya langsung. Mungkin dari Bro Ray dulu deh. Ini gue lihat dari tadi Bro Ray ini udah serius nih. Ray, ayo ada yang mau ditanya nggak? Dari Kak Ray dulu, Bro Ray dulu. Ya sebenarnya kalau Steve itu tadi udah jelasin cukup jelas lah ya, cukup bagus. Dan jujur aja gue dari tadi sampai akhir pertengahan dia khotbah sampai akhir itu tersentuh gue, sampai gue air mata gue menetes tadi. Ya jadi sebenarnya terkadang kita itu mau mencintai Tuhan gitu, tapi terkadang itu hanya di kata-kata aja, hanya sesaat kalau kita lagi seminar Om Eras gitu ya. Terkadang kata-kata kita ingin gitu mencintai Tuhan gitu, tapi dalam realitas kehidupan kita sehari-hari gitu, kita ketemu musuh, kita ketemu berbagai masalah gitu, kita nggak mencintai dia kok. Jadi kata-kata itu bukan diri kita sebenarnya. Harusnya kita malu di hadapan Tuhan. Itu aja sih. Oke. Thank you, Kare. Ada lagi yang mau sharing atau ada yang mau tanya mungkin ke Koko Epen? Ada? Boleh by chat ya. Kita masih ada waktu nih. Atau ada yang mau cerita dapat apa sih dari sharing hari ini? Atau mungkin apa sih yang lo dapat dalam 1 minggu ini? Boleh teman-teman? Ada nggak yang mau nanya? Mary mau nanya nggak? Mary biasanya aktif nih. Mer, ngomong-ngomong kamu ini ya kemarin ikut Warrior juga ya? Sama Home Nusantara, mantap. Gak apa-apa Mer, semua kegiatan diikutin terus ya. Yang lain ada lagi nggak? Mary dulu deh. Mary nih yang paling aktif nih. Ada nggak Mary yang mau ditanya? Hah? Lagi mikir. Oh, lagi dipikirin. Oke, yang lain ada lagi? Teman-teman? Gak apa-apa, jangan malu-malu. Biasa juga tiap Kamis kan juga pada nanya-nanya. Ada yang nanya nih Vin, private ke gua. Oke kok, silakan kok. Ini dari sedap nggak deh, namanya gua nggak sebut deh. Kok kalau niat kita berbuat baik sama seorang cowok tapi malah cowoknya baper dan kita nggak suka sama dia, akhirnya kita bingung gimana. Menurut kok itu jadi salah kita nggak? Padahal kan kita cuma mau berbuat baik. Ya kadang-kadang nih guys, orang itu memandang kebaikan kita itu berbeda dari motivasi kita untuk berbuat baik sama dia. Hal ini nih common, sangat-sangat sering terjadi di usia-usia seperti kalian. Sangat banyak terjadi. Gue baik sama dia, gue sekedar care, tapi dia baper. Nggak cowok, nggak ke cewek, cewek ke cowok. Basic sama aja. Sama aja. Tapi gini, hal ini tentu yang pertama adalah jangan membuat lo berhenti menjadi orang baik. Oke? Justru nggak apa-apa disukain orang daripada dibenci. Nggak masalah disukain orang. Orang suka sama kita wajar, hak-hak dia suka sama orang kok. Nggak bisa lu larang-larang kan. Tetapi kalau lu memang nggak mau, jangan responin. Jangan responin. Jadi berbuat baik nggak apa-apa. Emang lu harus jadi orang jahat supaya orang nggak suka sama lu kan nggak. Tetaplah baik. Yang kedua adalah memang mesti hati-hati juga.
kalau berbuat baik sama orang. Kadang-kadang bisa bikin baper atau gimana kalau kita berlebihan. Ada kata-kata berlebihan. Misalkan ada cewek yang broken home banget, nggak pernah disukain orang lah, dibully mulu. Tiba-tiba ada cowok care yang sekedar, udah sabar aja, nggak apa-apa. Temen lu tuh dicengin gitu, diemin aja. Sekedar gitu dong, itu bisa langsung bapernya. Betul nggak sih? Langsung baper gitu. Oh, ini cowok peduli banget. Iya kan, ini cowok kasihan aja sama lu, bukan peduli juga, bukan nggak peduli gimana sih, sekedar kasihan aja sama lu kan gitu. Tapi sih baper. Tapi hal itu nggak masalah, itu common kok. Ini nanya lagi yang nanya tadi, tapi itu bukan melukai dia kok. Ya mau gimana? Terus harus gimana? Kalau emang misalkan dia udah suka sama lu karena lu sekedar baik sama dia, terus lu bisa berbuat apa? Coba gue tanya, lu mau ngapain? Ya gue masih bikin dia benci gue dong. Konyol kan? Gak mungkin. Kedua ya, harus gimana kok supaya dia gak suka sama gue? Gak bisa. Perasaan dia, hanya dia yang bisa mengontrol. Tugas lu apa? Berbuat baiklah kepada orang lain. That's it. Gitu ya. Jadi kalaupun ada yang kalau berbuat baik dan orang baper, ya udah, agak lebih hati-hati aja. Karena ada orang yang sensitif banget, bisa gampang baper, bisa juga enggak. Gitu ya. Wah, muncul pertanyaan-pertanyaan nih. Ada lagi kok. Mau Koko dulu atau dari aku nih yang nanya? Koko dulu nggak apa nih? Ini ada 3 lagi nih. Nanggung ya, Oke, nanggung deh, ya. deh. Nanggung Siap. Jangan sebut nama ya. Oke. Ko Epen, love you banget, love you too. Thank you udah bawain sharing tema ini, benar-benar nyentuh banget. Aku benar-benar ngalamin dan ngerasain cinta Tuhan mengalir. Ini tuh benar-benar kayak tenang banget. Kayak gini yang always kubutuhkan, benar-benar bersyukur banget. Aku juga punya kenangan sama laguku Mau Cinta Yesus. Benar-benar menyentuh aku, speechless. Thank you. Oke, love you too ya, semangat ya, terus cintain Tuhan sama-sama. Kamu gak berjuang sendirian, kamu punya Koko punya kakak di sini. Jadi you never alone karena kamu punya Kena Komunitas Sempurna. Sudah promonya kan. Oke, lanjut lagi. Koko mau tanya. Wah gila, pada muncul semua nih. Koko mau tanya, misal dulu kita keikat dosa A dan kita udah sadar kalau itu A harus, terus kita tobat. Oh jadi lu sadar sama doa, terus lu sadar lu harus tobat. Lalu kita gagal lagi. Tetapi kali ini karena kita udah melepas dosa A, berarti kita keikat yang lain, tapi nggak tahu apa. Oh lu jadi dari kandang singa lu masuk kandang beruang gitu kali ceritanya ya. Berarti kita keikat yang lain tapi nggak tahu apa. Cara tahu apa yang mengikat kita gimana kau? Gimana ya kok? Hal negatif yang lu lakukan apa hari ini? Yang akhir-akhir ini lu perbuat apa? Dari segi emosi, dari segi kebiasaan buruk lu, dari segi respon lu terhadap orang lain. Itu yang mesti coba lu analisa. Aduh ternyata gue masih ikat sama emosi gue yang jelek. Apalagi misalnya lu suka buka TikTok cewek-cewek cakep sesi seksi kan, gitu kan banyak banget di TikTok kan, yang keluarnya joget-joget pakai baju-baju minim kan gitu kan, banyak banget. Kalau demen ngeliatin itu, berarti something wrong. Berarti mulai ngikat lo. Hati-hati. Banyak hal dari ya masturbasi dan sebagainya. Lo akan sadar kok sebenarnya. Lo akan bisa terikat di mana. Dan ingat, lepaskan dosa itu secepat mungkin. Jangan biarkan dosa itu semakin lama bersarang dalam diri lo. Kenapa? Once semakin lama, sarangnya makin lebar. Once sarangnya makin lebar, lo makin susah lepas. Jadi secepat mungkin lo mesti benar-benar ngelepasin dari hal itu. Gitu ya. Koko sorry mau nanya, kalau kita misalkan baik itu salah nggak sih? Enggak, lu nggak salah. Tetapi kan kalau di Kristen emang harus jadi baik kok. Ya iya, bahkan cuman bukan baik, tapi lu harus mulia seperti Kristus. Nah terus kalau kayak dimanfaatin, apakah ada batasannya atau gimana kok? Kadang suka bingung. Kalau emang Tuhan menghendaki lu dimanfaatin, nggak ada salahnya. Wah ini dia nih. Terus aku harus dimanfaatin dong. Kalau memang lu harus nolong orang sampai seakan-akan lu dimanfaatin, gak apa-apa, tolong aja kalau Tuhan suruh. Tapi Tuhan nyuruhnya gimana? Siapapun yang datang ke dalam hidup lu, kacamata pertama yang lu pakai adalah bagaimana kalau dia benar-benar butuh pertolongan. Itu dulu. Jangan langsung curiga. Nipu gue kan lu, manfaatin gue kan lu. Jangan langsung curiga. Lihatnya dari kacamata yang benar. Kalau dia benar begitu gimana? Tapi kalau sekali, 2 kali, 3 kali malah makin keterlaluan, berarti dia manfaatin lo. Tapi kalau sekalipun belum, jangan pernah berpikir dia manfaatin lo karena belum tahu. Gitu ya. Jadi jangan pernah lah jadi orang baik
Even lu dimanfaatin, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak salah sama Tuhan. Oke? Jawaban koko nggak bisa panjang-panjang, sorry ya. Itu tuh satu khotbah koko sendiri tuh. Itu seru tuh. Kalau mungkin one day gue bisa bahas tentang berbuat baik. Itu bagus banget. Kayak gitu ya. Ada lagi nih, satu lagi Vin. Abis ini ke Kak Davin ya. Shalom kok. Menurut Koko lebih baik berkomitmen tanpa status sama dia atau punya status pacaran? Sedap nih bawa pacar nih, geng. Suduh. Shalom kok. Menurut Koko lebih baik berkomitmen tanpa status sama dia atau punya status pacar sama dia? Ini berbeda. Oh, dia ini berbeda sudut pandang pertanyaannya. Aduh, tolong ya kalau nanya sama gue please titik komanya ya. Gue bukan Tuhan yang bisa paham isi hati lo nih, gue agak pusing gue jadi titik komanya. Dari tadi kagak ada. Lebih baik pacaran, lebih baik berkomitmen tanpa status atau punya status? Sekarang kalau lo punya status, kenapa lo gak mau komitmen sekalian? Terus kalau lo emang pengen punya komitmen, kenapa gak ada status? Takut banget sih punya status. Tapi lebih daripada pertanyaan ini, lebih dari jawaban gue sekarang adalah, kata siapa lo harus pacaran sama dia? Kata siapa lo masih punya komitmen sama dia? Emang Tuhan nyuruh? Gak usah sok kepedean, bos. Ya bun ya, jangan buru-buru bun. Sabar. Ya I know lo bisa suka sama orang. Ini pasti banyak yang ngalamin pertanyaan yang diwakilkan sama orang ini. Pasti banyak. Begini, tanya Tuhan dulu. Itu dulu yang terutama. Tapi Tuhan gak jawab. Ya kalau Tuhan gak jawab, lu jangan jawab sendiri dong. Betul gak? Kadang kalau Tuhan gak jawab kan seakan-akan lu bisa jawab sendiri. Enggak, kalau lu nanya, tunggu jawabannya. Gitu ya. Jadi, menurut Koko lebih baik gimana? Memang lebih baik adalah dengan status dan komitmen. Itu tetap lebih baik. Tetapi, mungkin gak sekarang. Sabar ya. Jadi, kalaupun lu punya komitmen sama orang yang layak. Yang lu cinta itu benar-benar seorang wanita, bukan gundruwo. Jadi lu jangan sampai berkomitmen sama tuyul, sama kuntilanak, suster ngesot. Kagak, lu komitmen sama benar-benar dengan seorang wanita yang mencintai Tuhan. Jadi lu gak buang komitmen lu sia-sia. Oke? Mantap. Oke, Kak Davin. Oke, kalau di sini udah ada 3 pertanyaan. Pertama, kalau misalnya kita merasa hati kita keruh saat mencintai Tuhan, menurut kakak apakah dengan kita mencoba antisosial, contohnya mengucilkan diri dari orang lain, apakah itu baik kak atau tidak? Gitu. Agak bingung sama pertanyaan depan, kalimat depannya. Perasaan keruh ketika mencintai Tuhan. Itu jadi kayak lagi suam-suam kukuh mungkin kok ya. Oh, suam kukuh ya. Ya. Lagi naik turun. Lagi naik turun gitu. Oke. Basically lu memang harus antisosial sama dunia sih. Basically lu memang harus antisosial sama dunia. Jangan bersosialisasi sama dunia. Dalam arti dunia itu apa? Dunia itu dalam arti segala kesenangannya. Lu masih ansos sama itu. Tapi jangan juga jadi lu ansos sama teman-teman lu. Karena lu bisa bergaul jadi orang baik kok. Oke? Jadi lu kan jadi orang baik masih bersosialisasi dong. Emang lu mau baik sama kucing? Terus apa urusannya baik sama kucing gitu loh? Kagak mungkin. Baiklah sama orang lain. Karena itu harus bersosialisasi. Tapi hati lu gak melekat di sana. Lu bersosialisasi, lu satu sisi lu baik sama orang lain tapi lu ansos dengan dunia. Gitu ya. Jangan ansos juga. Ntar lu jadi orang aneh kalau lu ansos. Oke, Vin, lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya kok. Mau tanya, indikator apa atau tolak ukur apa yang seperti apa yang menunjukkan bahwa kita sudah benar-benar mencintai Tuhan dengan utuh dan tanpa syarat? Apa sih indikatornya kok? Oke. Untuk bisa dibilang mencintai Tuhan dengan utuh dan tanpa syarat. 1. Kalau bagi gue yang terbesar tuh adalah ketika lo meninggalkan segala hal negatif dalam hidup lo. Kebiasaan buruk, cara ngomong, cara marah, cara lo pakai duit, cara lo mandang lawan jenis dan lain sebagainya. Itu semua menunjukkan seberapa lo mencintai Tuhan. Karena once mencintai Tuhan, lo pasti nggak mau melakukan hal-hal yang Tuhan gak suka. Betul gak sih? Kalau lo cinta. Tapi yuk kita belajar menanggalkan kedagingan kita itu untuk kita bisa sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Karena tadi gue udah katakan, semakin lo hidup kudus dan benar, cinta Tuhan akan semakin nyata. Gitu ya. Jadi pasti lu berubah kalau lu mencintai Tuhan gitu.
Oke, Vin. Oke. Oke, Kak Davin. Selanjutnya, Kak, boleh gak kalau kita nyanyi lagu romantis yang bukan lagu rohani di kamar sendirian, tapi kita pakai lagu itu buat ngobrol sama Tuhan? Dalam arti lagu ini cocok banget buat ungkapin cinta kita ke Tuhan. Gitu. Gimana tuh, Kak? Yang nggak bagus tuh nari sendiri kagak pakai baju, itu yang nggak bagus. Itu yang nggak bagus. Tapi kalau misalkan nyanyi nggak apa-apa. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Itu bisa. Itu tuh bisa. Gue tuh pernah nyanyiin lagu itu, tapi gue sembari ngeliat ke langit. Begitu rindunya gue sama Tuhan gitu. Nggak apa-apa sih. Meskipun kata-katanya nggak sepenuhnya mewakili. Tanpa suara, ya emang sama Tuhan juga sebenarnya juga nggak ada suara kayak begini kan. Bisa kok. Gitu ya. Cintaku tak pernah mengenal siapa kamu. Lagu zaman dulu juga. Nah kayak gitu-gitu nggak apa-apa. Nyanyiin aja. Tapi fokus lu sama Tuhan gitu ya. Oke, ada lagi Kak Davin. Nih muncul lagi di sini nih. Oh, kali ini di sini ada terakhir nih, Kak. Oke. Shalom, Kak. Menurut Kakak lebih baik kita dikasihi Tuhan atau diperkenankan oleh Tuhan? Kayaknya sama ya. Sama sebenarnya. Kalau lu dikasih Tuhan, basically kita semua dikasih Tuhan. Tapi lu diperkenankan masuk langit baru bumi baru atau enggak, tergantung lu meresponi cinta Tuhan atau enggak. Sebenarnya begitu. Jadi yang harus kita lakukan hari ini adalah meresponi cinta Tuhan agar kita diperkenankan menjadi anaknya yang benar. Karena kalau ngomong cinta, lu semua dicintai. Gitu ya. Oke, Kak Davin, gue lanjut nih Vin ya. Lanjut. Oke, bentar gue takut ngebacain nama nih, salah nih. Oke, jangan sebut nama ya kok please. Hehe, thank you kok pasti. Kok salah gak sih kalau ayah takut nikah? Berpikir gak nikah bisa salah, tapi takut nikah gak apa-apa. Sementara gak apa-apa, oke? Berpikir gak nikah itu bisa salah. Bahkan bisa sangat salah. Tetapi berpikir takut nikah nggak apa-apa, itu bikin lu berjaga-jaga. Maksudnya kayak ya I've seen a lot of marriage yang kayak ribut-ributnya. That's right, bagus banget. Jadi aing ngerasa marriage nggak se-happy itu. Tergantung sama siapa lu marriednya sebenarnya. And malah jadi mikir kayak ya udah have fun aja, dating happy-happy. Ya ini malah nggak beres lu dating dong bun. Gimana sih? Dating happy tapi aing nggak niat nikah. Bedanya apa sih? Beda lu serumah apa kagak? Bedanya itu doang ntar. Emang dating kagak ribut? Mana ada dating yang gak ribut? Pasti ada ribut. Yang ada dating doang kagak nikah. Yang lain ntar lama-lama jadi free sex. Larinya ke situ. Jadi malah lebih hancur. Jadi yang harus dipikirkan adalah gini. Oh sorry, dia nanya lagi, lanjutin. Kayak I love, I hate, I ditinggalin, I disakitin, I happy, I nangis, tapi ya udah gitu-gitu aja kok. I nggak ada niat untuk kayak jadiin hubungan yang serius untuk nikah. I know masih jauh dari umur aku, tapi ya salah nggak sih kalau I have a relationship yang begitu? Kamu membuang diri kamu sia-sia kalau kamu begini, nak. Sedap ya ngomong kayak papanya gitu kan, kayak om-om gitu kan. Nah, kamu membuang diri kamu dengan cara kayak gini. Kamu jadi melihat diri kamu itu bukan gini, kamu harus melihat diri kamu sebagai seorang ini cewek by the way, seorang wanita yang mahal yang hanya bisa dimiliki oleh satu pangeran yang Tuhan telah sediakan untuk kamu, di mana kamu bisa happy selamanya, bukan cuma di bumi, tapi hubungan yang everlasting sampai di heaven nanti. Jadi biarlah kamu menjaga diri kamu, gak usah dating sana sini, tetaplah jaga diri kamu, tetap bersih, tetap kudus. Dan percayalah, kalau kamu berjalan sama Tuhan, kamu mencintai Tuhan, Tuhan nggak mungkin nggak kasih kamu jodoh yang baik. Ingat hal ini. Jangan meragukan Tuhan dalam hal ini. Please jangan. Karena Tuhan tuh jauh lebih hebat daripada yang lu bayangkan dalam memilihkan jodoh untuk kamu, nak. Jadi bun, ini antara nak apa bun, gue juga bingung nih. Jadi gak apa-apa, prepare diri kamu aja menjadi seorang wanita yang hebat, yang layak dimiliki oleh seorang imamnya Kristus. Bukan imam besar yang lagi di sidang, bukan, imamnya Tuhan Yesus gitu ya. Jadi jangan buang waktu kamu sia-sia dengan dating sana sini.
Takut nikah boleh, tapi takut itu membuat kau bergantung sama Tuhan supaya gak salah pilih. Bukan jadi bikin kamu dating-dating sana sini, bun, gitu ya. Ketakutan gak salah, tapi itu membuat kamu bergantung sama Tuhan. That's ketakutan yang benar. Ketakutan yang kudus, gitu. Oke, lagi ada yang nanya lagi. Tadi kata Koko dimanfaatin tuh gak apa-apa. Tapi gak apa-apa kalau misalkan dimanfaatin dalam hal negatif. I don't know ini konteksnya seperti apa. Dan ini luas banget. Mungkin dalam hal negatif tuh apa? Negatif dari sudut pandang lu, dari sudut pandang Tuhan itu kadang bisa beda. Oke? Bisa beda. Jadi kita gak bisa gampang menjudge kita dimanfaatkan dalam hal negatif ataupun positif. Gak masalah. Kalau kalian dimanfaatin dalam hal yang negatif, misalkan ya, misalnya cowok nih dekat sama cewek, ternyata cewek itu cuma pelorotin doang gitu. Ya kan lo dimanfaatin kan. Selalu dimintain ini itu, jalan ke mall. Yang kamu sayang sama aku kan, aku mau beli tas LV dong. Yang sama aku kan, aku mau beli sepatu Nike dong yang cuma ada 3 di dunia, misalnya kayak gitu ya. Ya lu goblok aja jadi cowok kalau lu mau digituin. Beneran. Jangan. Itu nggak bener. Dan cowok yang mau begitu, yang bucin maksimal, itu kasihan dah. Udah jangan dah, beneran jangan dah. Sebaliknya, cewek pun begitu. Dipacarin nih cewek sama cowok cuman buat apa? Cuman buat cuman buat nggak malu-maluin sama temen. Jadi ya temen gue punya pacar, masa gue nggak, gue pacaran sama cewek ini deh. Kan itu kan bodoh banget gitu loh. Apalagi dalam hal apa? Dijajanin. Lu kira emang yang minta dijajanin emang cewek doang? Cowok juga banyak kali minta dijajanin. Karena cowoknya nggak punya duit, cewek punya duit dijajanin. Ada juga yang dipacarin cuman buat ditidurin. Hal ini banyak terjadi banget. Serius. Jangan, kalau sampai titik seperti itu, please lah, diri lu tuh mahal banget. Lebih dari apa yang lu bayangkan. Jadi jagalah diri lu. Karena lu tuh barang yang unique edition, not just limited but unique edition. Cause you are the only one in this world. Dan gak bakal ada lagi diri lu di kedepannya dan sebelumnya, gak ada. Lu hanya lalu. Jadi hargai diri lu dengan sangat mahal. Gitu ya. Tapi kalau dimanfaatinnya sekedar bantuin ya 50.000, 20.000, 100.000, ya udah nggak apa-apa, bantu orang. Dengan lu kasih orang 20.000 juga lu nggak bakal miskin juga sih. Bantu aja nggak apa-apa. Tapi dia bohong, ya. Kalau lu tahu dia bohong jangan, tapi kalau nggak tahu jangan so tahu. Oke, lanjut ya. Negatif kayak contohnya dicontekin tapi dia nyontek karena dia takut ortu yang marah kalau nilai rendah, tapi bukannya membuat karakternya makin memburuk. Ya ngapain lu pacaran sama orang supaya buat dicontekin? Segitu murahnya lu apa? Lu kayak guru les, bukan kayak pacar jadinya, bos. Jangan. Buat yang nanya, jangan gitulah. Ya gue dulu pernah pacaran, tapi karena pacar gue pintar gue nyontek. Tapi bukan pacaran karena nyontek, bukan gitu ya. Tapi karena pacar gue pintar gue nyontek terus. Ujian Mandarin gue kasih dia nih. Gue tuh kasih dia, kerjain dong gitu, pacar gue. Ya nilai gue bagus Mandarin ya, padahal guru Mandarin gue nanya, Pan bahasa Mandarinnya sendal apa? Jawaban gue bakiak. Kan belum ya. Bakiak dong jawaban gue. Itu bener-bener konyol banget. Gue ngasal banget. Nah, jangan ya. Yang nanya juga nanya, teman katanya kok. Ya iya, ini bukan lu, teman lu. Kalaupun lu juga ya bertobat aja sih, gitu aja. Oke, lanjut ya. Satu lagi nih, Kak Davin. Kau mau nanya, bagaimana kita bisa yakin kalau Tuhan berkenan di setiap keputusan-keputusan dalam hidup kita? Jangan sebut nama ya kok. Iya, pokoknya direct message kalian gak bakal gue sebut namanya. Bagaimana kita bisa yakin? Dengan waktu kamu akan tahu. Kamu kan punya kepekaan. Aku buat A, Tuhan suka gak ya? B, Tuhan suka gak ya? Karena itu, pertama, butuh proses waktu. Yang kedua adalah selalu update kepada Tuhan setiap kita berbuat sesuatu. Tuhan, aku salah gak ya? Nah itu dia. Ketika malam kita mau tidur, Tuhan tadi siang aku berbuat begini, aku salah gak Tuhan ya? Kayaknya aku nyakitin orang deh, tapi salah gak sih Tuhan? Gitu. Tanya aja. Gak mungkin Tuhan gak jawab kok. Gitu ya. Selalu melihat Bapa itu nyata. Jadi menjadi pribadi yang bisa lu tanyain. Gitu ya. Dia bukan patung yang cuma diem doang. No, dia hidup. Dan dia punya perasaan. Oke.